dibawain oleh-oleh. Nah, Islam itu ternyata juga ngajarin hal yang sama. Islam ini juga mengajarkan bagaimana kita mendatangi para sesepuh. Nah, kalau Islam ini mendatangi para sesepuh namanya ziarah. Nah, kalau orang sebelum Islam tadi mendatangi para sesepuh namanya serodo. Nah, ziarah kalau dijalankan namanya ziarohan kalau di sini. Nah, serodo kalau dijalankan namanya nyadran. Ini kan bahasa. Nah, karena kemudian Islam ini juga mengajarkan hal yang sama. Kalau orang sebelum Islam nyadran ini membawa makanan cuma dibawa ke petilasannya. Nah, Islam juga kalau ada orang mati suruh bawakan makanan. Bawakan makanan sebanyak-banyaknya kalau ada orang mati. Namanya sedekah. Makanya tidak diberikan di kuburan, tapi dimakan sendiri biar jadi sedekah. Loh, itu makanya kemudian bertemu istilah sedekahan dengan nyadran. Maka kemudian ada istilah baru namanya dekahan. Nah, ketika makanan datang, biasanya kalau di Islam para kiai selalu berdoa Allahumma barik lana. Nah, dikit-dikit Allahumma barik, dikit-dikit kalau ada makanan datang Allahumma barik, maka makanan datang ada yang menyebut dengan nama barian. Nah, pertemuan inilah yang kemudian menyebabkan menjadi sangat penting bagi orang Nusantara punya tempat di mana inilah mata rantai penghubung dia kepada yang setelahnya. Dalam bahasa Al-Quran ada siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kuburan-kuburan ini bagi seorang ahli tasawuf, betulan Pangeran Diponegoro ini adalah orang toreko, ini menjadi penting. Karena orang dengan kehilangan peninggalan dari masa lalu, dia akan kehilangan. Ada satu yang hilang. Nah, ini kalau dalam bahasa agama disebut sanad. Begitu sanadnya hilang, orang mesti masalah. Loh, makanya kan kalau kemudian kita di dalam tradisi santri diajarkan khol. Ini makamnya tidak ada, bekasnya nggak ada. Khol ini piye? Maka disitulah kemudian Pangeran Diponegoro melawan. Dan dilalah perlawanan ini kemudian menyebar seiring dengan apa? Seiring dengan penindasan Belanda. Dan akhirnya selama 5 tahun, tahun 1830 Belanda mulai bangkrut. Nah, kebangkrutan Belanda ini kemudian membuat Belanda berpikir 1000 kali untuk kembali menjajah tanah Nusantara. Berpikir 1000 kali. Karena bangkrut 20 ribuan gulden apa berapa gitu. 200.000 tentara, 20.000 tentara Belanda habis. 20 juta gulden kalau tidak salah habis di Nusantara untuk menghadapi itu kalau tidak salah. Nah, akhirnya anggota Volksraad Belanda waktu itu namanya Van de Venter mengusulkan agar sistem penjajahan di Nusantara dirubah, tidak lagi menggunakan kekerasan tapi menggunakan cara pengetahuan. Maka kemudian Van de Venter mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina Belanda agar orang di Nusantara boleh sekolah. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan nama politik etis. Politik etis inilah yang kemudian menyebabkan anak-anak Indonesia bisa sekolah. Mulai dikenal dengan istilah Budi Utomo sana. Nah, kebetulan waktu anak-anak Indonesia ini sekolah di Belanda, Belanda memasukkan sebuah kurikulum tentang nation state atau negara
bangsa. Nah, buku yang diajarkan di situ berjudul What is the Nation? Apa arti sebuah bangsa? Yang nulis namanya adalah Ernest Renan, nulis buku What is the Nation, dan itu dibaca oleh murid-murid dari Indonesia. Dari situ melahirkan anak-anak yang belajar di Belanda berpikir bagaimana merdeka. Disekolahkan di Belanda, dan Belanda nggak membayangkan bahwa anak-anak yang sekolah di Belanda ketika pulang bercita-cita memerdekakan bangsa. Nah, itulah awalnya kemudian kita berbicara bangsa. Nah, pembicaraan bangsa ini ternyata sudah dibicarakan di dalam Al-Quran. Apa pembicaraan dalam Al-Quran? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-Quran menyebut syu'ub, menyebut bangsa yang berbeda-beda. Nah, akhirnya gagasan ini sambung dengan gagasan santri, yang padahal sebelumnya santri menolak politik etisnya Belanda. Santri tidak mau ikut pendidikan Belanda karena bagi santri siapa yang menyerupai Belanda bagian dari Belanda. Maka santri buat slogan besar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda maka dia sama dengan Belanda. Dan semboyan itu dengan lantang diserukan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ulama dari Jombang yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh karena selama di Saudi Arabia waktu itu mampu menghatamkan di luar kepala kitab kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah beserta rijalul hadisnya. Mbah Hasyim hafal, satu-satunya ulama di Nusantara yang waktu itu hafal selain ulama perempuan dari Palembang yang namanya Syekhah Fatimah Al-Khalimbani, yang kemudian dengan gagasan besarnya melawan politik etis, tidak mau sekolah, bikin pendidikan pesantren, pendidikan yang tidak ada hubungannya dengan Belanda, mengkaji kitab-kitab Islam dari awal sampai akhir, yang akhirnya kemudian Belanda semakin gregetan sama santri. Tapi Belanda nggak punya kekuatan karena perlawanannya menggunakan perlawanan kebudayaan. Akhirnya Belandanya ngalah, santri dilawan dengan cara santri. Belanda pakai jas, santri nggak mau pakai jas. Belanda pakai celana, santri pakai sarung. Akhirnya Belandanya lama-lama ikut pakai sarung beserta pengikutnya. Ganti santri yang pusing pakai sendal, sana pakai sepatu. Belandanya ikut pakai sendal dan pengikutnya. Sini pusing pakai sendal karena pakai ganti sendal kayu. Sana ngikut pakai sendal kayu, santri ikut pakai sendal kayu, pentolnya satu. Namanya bakia. Sampeyan yang muda-muda harus tahu ini, tak dongeng ini untuk anak-anak generasi milenial yang dibesarkan oleh Doraemon. Akhirnya santri-santri yang tidak patuh sama Belanda dikejar sama Belanda, bahkan pondok pesantren Tebuireng waktu itu disuruh membayar pajak dengan uang gulden. Tapi Kiai Hasyim nggak mau, saya nggak mau karena saya sudah menyatakan siapa yang menyerupai Belanda sama dengan Belanda. Pakai duit gulden berarti sama dengan Belanda mengakui gulden. Kalau mau ambil kerbau, ambillah untuk pajak. Kalau mau ambil beras, ambillah untuk pajak. Tapi kalau kami disuruh pakai pajak dengan uang gulden, kami tidak mau. Akhirnya Belanda ngamuk di pesantren Tebuireng. Tapi besoknya Belanda minta maaf. Kenapa? Karena cerobong pabrik gula cukir berubah jadi angka 8, meluntir gini. Cerobong yang terbuat dari bata merah bisa meluntir menjadi huruf 8.
Akhirnya Belanda datang minta maaf, habis itu lurus lagi terobong. Nah itu yang mengerjakan itu siapa? Namanya Barositi. Barositi itu kakaknya, adiknya Mbak Nafikoh. Mbak Nafikoh itu istrinya Mbak Hashim Mas Ahri. Akhirnya bikin satu gerakan, kejar-kejar sama Belanda. Akhirnya santri sampai ke desa. Makanya kalau hari ini para santri sebagian besar ada di desa, kami tidak malu menjadi orang desa sebagai santri, karena itu adalah resiko kami waktu itu mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Belanda. Akan tetapi walaupun gagasannya ini berbeda, begitu ternyata sama-sama ngomongin bangsa. Yang sekolah di Belanda pulang ngomongin bangsa, yang sekolah jalurnya ke Arab pulang ngomongin bangsa. Akhirnya apa? 1914 orang belum apa-apa, santri menggelurakan semangat hubbul watan minal iman, dan beliau adalah Kiai Hashim Ash'ari. Akhirnya gagasan kebangsaan ini ketemu. Yang satu belajar kebangsaan dari cara yang diajarkan oleh Eropa, yang satu belajar kebangsaan diajarkan oleh Al-Quran. Begitu ini ketemu, yang berjalur Arab sama berjalur bangsa, akhirnya dua-duanya bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa. Dan ternyata bagi santri membicarakan bangsa bukan hal baru. Kenapa? Karena santri sampai hari ini dan sampai waktu itu berkeyakinan yang sama. Apa? Meneruskan perjuangan para